webinar ini adalah kegiatan rutin atau kegiatan seminar yang dilakukan secara online, rutin dilakukan oleh Cognoscenti setiap bulannya pada minggu keempat. Jadi Cognoscenti webinar ini akan membahas terkait dengan topik-topik kebutuhan manajemen organisasi. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang mungkin tertarik dengan tema-tema yang lain, itu bisa menghubungi kami atau memberikan saran kepada kami seperti itu. Oke, baik. CCG sendiri, Cognoscenti Konsultan sendiri, itu didukung oleh postgraduate full-time consultant yang berpengalaman, berdedikasi, dan profesional yang selama ini telah bekerja sama dengan klien, tadi baik swasta, BUMN maupun kementerian lembaga dalam mengembangkan, menerapkan, mendampingi, serta mengevaluasi berbagai program manajemen. Kita juga sudah banyak membantu lebih dari 100 proyek dalam 15 tahun terakhir dengan pendekatan pendampingan yang kita gunakan, menggunakan pendekatan filosofi, teoritis, dan juga pastinya menggunakan metodologi yang kami kembangkan dan best practice berdasarkan pengalaman kita. Oke, betul sekali. Dan tentunya dalam acara webinar kali ini kita mengundang nih salah satu konsultan CCG yang akan menjadi pembicara kita, yaitu ada Nugraheni Puspitasari, SEMSI. Nah, selain itu, pada kesempatan kali ini juga kita mengundang pembicara dari luar, yaitu ada Bapak Agung Bakti Utama, STMSC. Nah, beliau ini merupakan saat ini menjabat sebagai dosen di Politeknik Pekerjaan Umum dan sebelumnya pernah menjabat bekerja di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat yang sekarang ini kita sebut Kementerian PUPR. Selamat siang Pak Agung, salam sehat ya Pak. Selamat siang Pak Agung, Mbak Ita. Oke, nah langsung saja tanpa menunggu lama kita ke acara inti. Nah untuk yang pertama ini ada Mbak Ita. Beliau merupakan konsultan senior di Cognoscenti Consulting Group. Beliau sudah banyak membantu pendampingan organisasi baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta dalam pengembangan peta proses bisnis. Begitu. Jadi untuk mempersingkat waktu, kepada Mbak Ita, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sofi dan Mbak Nurul. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, paparannya sudah tampil. Oke, baik Bapak dan Ibu, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan kembali, nama saya Nugraheni Puspitasari atau saya biasa dipanggil dengan Mbak Ita. Nah, saya di sini salah satu konsultan di Cognoscenti yang sudah banyak mendampingi dalam penyusunan proses bisnis maupun SOP di berbagai instansi kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun swasta, dan saat ini saya juga mendampingi salah satu BUMN untuk melakukan review organisasi melalui proses bisnis. Oke, nah mungkin kita ya sebelum kita serius-serius atau pusing-pusing nih masuk ke materi, mungkin diawali saya ingin sedikit menyampaikan filosofi gitu ya Bapak dan Ibu. Di sini ada 3 hal. Yang pertama dari Peter Seng. Nah ini dia menjelaskan bahwa sebetulnya gitu ya problem yang kita hadapi saat ini Bapak dan Ibu, baik Bapak dan Ibu di internal maupun di organisasi ini adalah disebabkan dari solusi yang kita ambil di masa lalu. Nah, kalau saya tanya kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa masalah kita ini adalah dari masalah yang sebelumnya? Nah, mungkin saya ambil sedikit ilustrasi gitu ya. Saat ini kan kita udah mau lebaran ya. Nah, nanti mau lebaran Bapak dan Ibu pasti akan bertemu dengan tantenya gitu ya. Bertemu dengan omnya, Pak D-nya, mbahnya gitu ya. Nanti ditanya, saya berikan ilustrasi, misalnya contoh salah satu anak gitu ya, dia belum lulus kuliah, dan nanti pasti disampaikan bahwa ketika lebaran pasti ditanyakan, sudah lulus belum gitu kan, pasti nih kita nih jiper nih gitu kan, oh belum lulus, ketemu dengan teman-teman atau ketemu dengan sanak saudara kita yang sudah lulus. Nah, singkat cerita nanti di tahun depan, lebaran tahun depan, Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu, ada kendala nanti jaringan. ketika sudah bekerja, halo, Aman? iya? Tadi sempat terputus Mbak Ita.
jaringannya. Oh, oke. Tadi keputus di mana, Mbak Mili? Sekarang sudah stabil? Sudah aman. Oke, maaf sedikit gangguan. Oke, tadi saya lanjutkan ya. Nah, pada setiap Lebaran tadi dia menyampaikan bahwa dia belum lulus. Nah, nanti Lebaran tahun selanjutnya dia bekerja dengan sangat keras. Kemudian setelah lulus kuliah dia ternyata diterima di salah satu ASN kementerian. Nah, nanti ketika dia sudah bekerja pasti ditanyakan lagi gitu ya dengan omnya, dengan budenya, sudah kerja nih, kapan nikah gitu kan. Setelah pertanyaan kapan nikah, biasanya nanti setiap lebaran akan ditanya, setelah nikah kapan punya anak gitu kan, udah punya anak satu nanti ditanyain lagi kapan nambah gitu kan, dan seterusnya. Nah begitu juga dengan ketika kita Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan-kegiatan kita di organisasi. Nah, biasanya yang akan kita lakukan itu adalah problem yang kita ciptakan saat ini itu adalah atas yang kita lakukan hari ini. Nah, di sini juga ada dari Albert Einstein itu juga menyampaikan bahwa kita tidak bisa gitu ya sebenarnya menyelesaikan masalah kita itu dengan hal yang biasa-biasa saja. Nah, ini kita perlu adanya improvement itu sendiri, bagaimana pengelolaannya itu. Nah, itulah nanti yang akan kita ceritakan di selanjutnya. Nah, kalau kita menjelaskan atau kita mengerjakan gitu ya sebuah problem atau penyelesaian masalah dengan hal-hal yang itu saja. Nah, ini kalau disebut oleh Albert Einstein, dia menyampaikan bahwa inilah sakit jiwa gitu ya atau gila. Jadi, kita melakukan sesuatu secara berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, itu tadi sedikit filosofi masalah eksternal maupun internal yang kita hadapi, baik itu di tataran organisasi maupun di internal kita sendiri. Nah, tadi selanjutnya setelah itu saya ingin memberikan Bapak dan Ibu tadi sekilas terkait problem ya, ini terkait manajemen. Nah, manajemen itu adalah bagaimana kita menempatkan gitu ya orang-orang itu yang memiliki kapabilitas ini bisa menyampaikan performance dia gitu ya dengan amat sangat baik. Nah, itu tadi masalah kemudian terkait manajemen. Nah, ilustrasi selanjutnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait sistem gitu ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu mencatat dulu nih, kenapa sih Mbak Ita menjelaskan tadi ada yang terkait problem, terkait manajemen, kemudian saat ini sistem. Nah, kalau tadi kita bicara manajemen itu adalah bagaimana kita gitu ya menempatkan orang-orang tersebut. Nah, kalau sistem ini adalah bagaimana kita gitu ya menjadi apa namanya dapat mengelola seluruh bagian atau di sebuah instansi yang saling berhubungan seperti itu. Nah, di sini mungkin saya akan menyampaikan sedikit ilustrasi terkait sistem. Terdengar tidak ya Mbak Mili suaranya? Terdengar tapi cukup kecil ya Mbak Ita. Suaranya nggak ada. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini Bapak dan Ibu tadi ada gadis yang tersenyum ketika di zoom out gitu ya. Nah, ini ada kayak kita lihat. Nah, ini jadi bumi, kemudian dikeluarkan lagi, di zoom out. Oke, nah ini ya ketika kita di zoom out ternyata kita hanya butiran kecil ya Bapak Ibu. Nah ini sekarang ketika kita zoom in nih, zoom in, perdalam lagi gitu ya.
Oke, sampailah pada gadis yang tersenyum. Ketika kita zoom in lagi, Bapak dan Ibu bisa dilihat di matanya gitu ya, ada pupil, ada retina, dan lain sebagainya, di zoom in lagi gitu ya. Oke, nah Bapak dan Ibu tadi supaya tidak terlalu lama ya nanti tidur. Oke, nah sedikit tadi saya berikan ilustrasi tentang gadis yang tersenyum ketika kita zoom out atau zoom in. Nah, sistem-sistem itu tadi itu diilustrasi sebagai sistem. Jadi ada ketika tadi sistem ya tata surya, ada bumi, ada galaksi dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita masuk ke dalam tubuh kita gitu ya, yang saling terkait itu tadi ada mata, ada darah dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya adalah sebuah sistem gitu ya, tubuh Bapak dan Ibu sistem gerak. Nah, inilah kita ilustrasikan sebagai sebuah misalnya organisasi, ada yang bagian misalnya berperan sebagai kepalanya, ada yang berperan sebagai tangannya gitu ya. Nah, bagian-bagian yang saling berhubungan tersebut itu adalah kita sebut dengan sistem. Mereka mencapai kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tadi sistem tata surya dengan tujuannya, kemudian misalnya sistem gerak di sini dengan tujuannya, kemudian Bapak dan Ibu di organisasi masing-masing saling membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan Bapak dan Ibu. Nah, biasanya Bapak dan Ibu itulah yang tadi kita bicara terkait orang gitu ya, bagaimana kita menempatkan orang-orang tersebut supaya berperformance dengan baik. Kemudian sistem itu bagaimana kita saling keterhubungan itu tadi. Nah, inilah disebut dengan manajemen sistem. Nah, tentunya Bapak dan Ibu kalau tadi saya sampaikan saling mencapai tujuan gitu ya, tujuan bersama. Nah, di organisasi Bapak dan Ibu tentunya gitu ya, salah satu tujuannya misalnya saya sampaikan menjaga kualitas gitu ya dari penyelenggaraan kita. Nah, kualitas ini salah satunya oleh Pak Ishikawa. Kalau Bapak dan Ibu mungkin pelajari ya, suka ada diagram Ishikawa gitu ya. Dia menyebutkan adalah quality itu adalah terkait customer satisfaction. Nah, bagaimana kita gitu ya di organisasi Bapak dan Ibu tentunya bisa memuaskan para customer baik itu internal maupun eksternal di organisasi Bapak dan Ibu. Oke, nah selanjutnya Bapak dan Ibu, nah inilah ringkasan yang tadi saya sampaikan. Jadi kita ada external analysis, internal analysis atas masalah yang tadi saya sampaikan. Bagaimana sih kita gitu ya mencoba menyelesaikan problem-problem yang ada gitu ya dengan berbagai macam strategi. Kemudian tadi filosofi dari manajemen itu adalah bagaimana kita menempatkan people atau orang-orang tersebut dalam sebuah struktur organisasi Bapak dan Ibu dengan budaya kerja yang tentunya berbeda di instansi pemerintah seperti apa, di BUMN seperti apa, di organisasi pendidikan seperti apa gitu ya, untuk mencapai sebuah performance dalam sebuah sistem ini tadi. Nah, kaitannya apa sih gitu ya? Saya menceritakan bagaimana nih kita mengatur kerja ini semua. Nah, inilah yang kita perlu pahami terkait proses bisnis dan SOP. Nah, mungkin saya tidak terlalu berpanjang lebar ya, karena nanti kita akan ada sesi BIMTEK-nya gitu Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa untuk organisasi pemerintah mungkin dikenal ya, kita ada aturan-aturan terkait penyusunan SOP, kemudian ada terkait tata laksana itu sendiri. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah dari berbagai macam peraturan tersebut yang salah satunya lebih sering terkenal ya itu adalah Permenpan RB nomor 19 tahun 2018 ini yang menjadi dasar Bapak dan Ibu misalnya dalam penilaian PMRB itu sendiri atau penilaian mandiri reformasi birokrasi. Nah, yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif antar unit organisasi. Nah, di samping itu Bapak dan Ibu tadi kan terkait
Permenpan. Nah, kalau di sini saya ingin menganalogikan ada standar internasional terkait ISO di pasal keempat sendiri bahwa sebuah organisasi ini gitu ya. Di sini dilihat di 441 bahwa organisasi ini harus menetapkan dan menerapkan dan memelihara termasuk proses-prosesnya. Nah, inilah yang saya ingin highlight bahwa tidak hanya aturan yang terkait pemerintah atau kementerian lembaga, bahwa di ISO sendiri pun gitu ya, instansi Bapak dan Ibu itu juga memang diharapkan dapat menetapkan seluruh proses-prosesnya itu tadi. Nah, bicara terkait proses bisnis tadi tidak hanya terkait di RB atau di ISO katakan. Nah, Bapak dan Ibu tentunya akan punya dokumen misalnya perencanaan jangka panjang. Nah, ini saya ambil di salah satu klien yang pernah saya dampingi, itu ada di Kementerian Luar Negeri dan di Pemkot Blitar. Nah, ini adalah dokumen Rensra-nya atau RPJMD-nya. Nah, nanti di swasta misalnya dikenal dengan RJPP dan lain sebagainya. Nah, program-program tersebut gitu ya, atau arah kebijakan tersebut atau arah yang harus kita capai dalam ISO, itulah kita perlu kelompok-kelompokkan program-program kegiatan yang harus kita capai untuk mencapai strategi jangka panjang tersebut. Nah, saya di sini nanti mungkin Pak Agung akan lebih menjelaskan bagaimana gitu ya membangun proses bisnis SOP dalam dunia proses pendidikan yang begitu banyak, nanti supaya Pak Agungnya lebih menjelaskan. Nah, di sini saya ingin tekankan adalah bagaimana sih gitu ya kita punya SOP gitu ya, yang udah ada Bapak dan Ibu, seringkali saya punya SOP Mbak, tapi tidak punya proses bisnis. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih kita memastikan kegiatan operasional yang berjalan itu tepat mencapai sasaran-sasaran yang tadi disampaikan, yang kita punya Rensa atau RJPP, atau misalnya ada terkait ISO, kita ingin mencapai sertifikasi ISO, atau kegiatan-kegiatan misalnya di Permenpan itu sendiri dan berbagai aturan kementerian yang lain. Nah, inilah yang ingin saya tekankan Bapak dan Ibu, kita harus membedakan antara karakteristik strategis dan operasional. Nah, strategis itu yang tadi jangka panjang menyeluruh prioritas, yang ini biasanya sasaran atau arah sebuah kementerian, dan dalam hal ini misalnya ada kriteria terkait misalnya pencapaian mutu di ISO itu sendiri, itu juga termasuk bisa ranah strategis. Nah, operasional ini adalah yang sifatnya ini ada di biasanya lingkup Bapak dan Ibu atau kita sebut dengan SOP. Nah, proses bisnis ini adalah jembatan Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa memastikan seluruh SOP-SOP kita gitu ya sudah pasti mencapai seluruh proses seluruh RJPP atau program-program inisiatif dalam Rensra gitu ya, yang sudah ditetapkan dalam organisasi Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, inilah nanti kemudian yang saya lakukan di salah satu BUMN saat ini. Dengan proses bisnis juga bisa kita lakukan review organisasi. Nah, mungkin sekilas ya Bapak dan Ibu, jadi nanti kita akan perdalam saat BIMTEK. Intinya proses itu apa? Itu adalah terkait kegiatan bagaimana kita menghubungkan input menjadi output yang bernilai tambah. Seluruh proses-proses yang ada, misal tadi yang saya bicara terkait manajemen, kemudian people gitu ya, bagaimana kita mengatur itu semua supaya mereka menghasilkan kinerja yang bernilai tambah itu tadi. Nah, itulah kegiatan yang ada di proses itu tadi. Nah, seluruh pasti tidak hanya di satu instansi, tapi juga berbagai macam instansi, pasti proses-prosesnya itu akan sangat banyak, bahkan ratusan, bahkan ribuan gitu ya. Bagaimana sih kita memastikan gitu ya, antara proses-proses itu yang untuk saat ini gitu ya, bagaimana kita tadi mencapai standar saat ini, konsistensi of action, kita yang ada dalam proses bisnis itu tadi maupun SOP, dan kemudian kegiatan-kegiatan untuk pencapaian nilai tambah.
Nah, untuk Pokno sendiri, Bapak dan Ibu, mungkin tadi juga Mbak Mili sudah sampaikan, nah kami biasanya melakukan pendampingan untuk penyusunan proses bisnis itu melalui pendekatan 3 dimensi. Nah, 3 dimensi ini yang juga masuk dalam salah satu peraturan Menteri tadi Menpan RB nomor 19 tahun 2018, menggambar menggunakan 3 dimensi atau flowchart. Nah, 3 dimensi ini dikenal ada 4 gambar, Bapak dan Ibu. Gambar untuk dimensi yang pertama ini adalah gambar proses map dan subproses map yang menggambarkan program-program atau kegiatan-kegiatan yang ada di instansi Bapak dan Ibu. Kemudian dimensi yang kedua ini adalah relationship map terkait kegiatan apa saja dengan unit kerja yang terkait, dan puncak dari penyusunan proses bisnis itu adalah cross functional map yang menggambarkan sequence of activity dalam setiap kegiatan kita. Nah, mungkin supaya terbayang Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu contoh kerangka proses bisnis. Di sini adalah peta proses yang telah dibangun, kemudian turunannya ada subproses, kemudian ada peta relasi yang menggambarkan unit kerja, dan peta lintas fungsi yang menggambarkan sequence of activity-nya. Nah, bedanya apa sih gitu kan? Yang bertanya-tanya, hubungannya apa Mbak bedanya proses bisnis dan SOP? Nah, disinilah Bapak dan Ibu, jadi tadi yang kita pojok, kalau di layar saya pojok kiri atas ya. Nah, di layar Bapak dan Ibu pojok kiri atas ini adalah gambar peta proses yang sudah kita capture atau kita bangun dari misalnya kebijakan Bapak dan Ibu, misalnya terkait ISO, terkait misalnya kebijakan peraturan RJPP, Renstra, dan lain sebagainya, sudah kita capture gitu ya, sudah kita bumikan gitu bahasa-bahasanya ke dalam folder-folder kegiatan di proses bisnis, kemudian menjadi peta subproses di sini turunannya, dan nanti puncaknya adalah menggambar peta lintas fungsi. Nah, peta lintas fungsi ini Bapak dan Ibu yang nanti akan menjadi kita sebut orang tua atau base leading-nya nanti ketika Bapak dan Ibu menyusun SOP atau nanti di setiap unit kerja masing-masing Bapak dan Ibu. Kalau saya boleh gambar level dokumen ya Bapak dan Ibu, jadi kalau kita punya, misal Bapak dan Ibu beli apa ya, beli kulkas misalnya, akan ada dapat manual book atau buku panduan. Nah, buku panduan itu biasanya ini kita sebut dengan bisnis proses, atau ini yang tadi kita buka ya, apa sih organisasi kita tuh seperti apa, helikopter view-nya itu digambar oleh proses bisnis. Kemudian tadi ya CFM, nah nanti turunannya setelah kita menggambar proses bisnis sampai CFM itu adalah gambar SOP, di sini turunannya di level dokumen. Nah, SOP itu nanti lebih teknis lagi, itu akan ada instruksi kerja di masing-masing unit kerja Bapak dan Ibu. Begitu juga nanti turunan lebih detailnya adalah dokumentasi dan record. Nah, seperti ini ya, mungkin level prosesnya. Tadi level dokumentasi ada peta proses, kemudian subproses, relasi. Nah, nanti ini semua 4 gambar tadi masuk proses bisnis, dan turunannya adalah SOP. Nah, nanti Bapak dan Ibu mungkin lebih teknisnya akan dijelaskan oleh Pak Agung gitu ya, karena Pak Agung ini rekan saya nih, rekan saya pernah kita join di beberapa tahun yang lalu ya, mungkin Pak Agung. Nah, kita membangun sebuah proses bisnis dan SOP melalui pendekatan proses approach di sini. Nah, ini Pak Agung ini menggunakan ISO gitu ya, ada aturan ISO dan Renstra-nya Poltek PU yang kemudian dibangun atas dasar proses bisnis, dan kemudian kita levelkan dalam level-level dokumentasi tadi. Nah, nanti sampai bentuknya SOP dan IK. Ada juga pendekatan yang tidak menggunakan proses bisnis Bapak dan Ibu, itu adalah pendekatan klausul. Jadi langsung nih biasanya ditempel-tempel mana aturannya ikut apa. Nah, biasanya yang kita gitu ya, kita anjurkan itu adalah melalui pendekatan proses approach, supaya menggambarkan helikopter view keseluruhan bagaimana sih gitu ya pandangan instansi Bapak dan Ibu. Nah, ketika nanti sudah menyusun proses bisnis ini, yang nanti selanjutnya akan sangat komprehensif dalam menyusun SOP-SOP di ranah teknis sebelumnya.
Nah, sebelum masuk ke proses Bapak Agung, di sini saya menyampaikan slide ya, penutup. Jadi yang ingin saya tekankan adalah pembangunan proses bisnis dan SOP ini, Bapak dan Ibu, tidak hanya mengikat untuk instansi KLPD saja ya, yang mungkin turunnya tadi Permenpan RB. Nah, tapi juga ini juga bisa dilakukan oleh UPT-UPT misalnya seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, organisasi unit teknis di bawah Pemda misalnya, atau swasta dan BUMN yang sudah banyak juga melakukan pembangunan proses bisnis. Nah, pembangunan proses bisnis ini dapat berlaku secara umum untuk setiap organisasi profesional. Nah, mungkin sekian Bapak dan Ibu supaya tidak bosan ya mendengarkan saya. Saya mungkin nanti lebih teknis bagaimana sih proses bisnis sampai SOP lebih teknis ya, contohnya nanti akan disampaikan oleh Pak Agung. Nah, sebelum masuk ke Pak Agung, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ita atas penyampaian materi yang sangat menarik tadi. Bagaimana Bapak Ibu peserta webinar? Apakah masih mengikuti? Semoga penyampaian materi yang dipaparkan oleh Mbak Ita tadi menjadi ilmu baru ya bagi Bapak dan Ibu. Oke.